Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harun Al-Rasyid dengan NIM 1709110400, kelas Etika Profesi Hukum B, dengan dosen pengampu Bapak Samaryadi SH.MH. Saya akan menjelaskan mengenai profesi advokat. Dalam hal ini, saya mengambil tema pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada orang yang tidak mampu. Profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat, pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa jasa hukum tersebut bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Advokat dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, memiliki kepastian hukum, dan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Karena inilah, profesi advokat dikatakan sebagai officium nobile, atau suatu profesi yang mulia atau terhormat. Advokat memiliki peran yang pertama, memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan juga memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, atau yang disebut dengan pro bono. Dengan demikian, advokat itu tidak boleh melakukan diskriminasi, tidak boleh hanya mencari uang saja atau mata duitan, tidak boleh memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya, maupun jabatan yang meminta pengabdian yang merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Pengaturan mengenai pro bono ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, dan Peraturan Pradi Nomor 1 Tahun 2010. Ketiga peraturan tersebut menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang mereka miliki. Untuk memperoleh pro bono, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan baik langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Permohonan tertulis tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Lalu juga melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat ini juga diatur dalam pasal 7 huruf H Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai profesi advokat. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.